Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Remaja Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi motivasi dan semangat baru wirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai guys di Kumbung Jamur Insan nih. Selamat datang buat teman-teman yang baru kesasar ke channel ini, sedang cari-cari inspirasi usaha. Jangan lupa di subscribe dulu guys, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru pembahasan masalah jamur tiram guys ya. Nah, jadi untuk melanjutkan dari sesi yang sebelumnya lah ya guys ya. Jadi beberapa tahapan dalam proses pembuatan backlog jamur tiram. Nah, yang pertama adalah proses pengomposan, yang kedua proses sterilisasi, kemudian yang ketiga ini kita masuk pembahasan yang ketiga yaitu proses inokulasi guys. Nah, berhubung nggak ada agenda inokulasi Insan hari ini, jadi Insan akan menjelaskan aja beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan saat proses inokulasi. Nah, supaya apa? Supaya backlog yang kalian tanam itu bisa ya minimal 90% lah berhasil ya guys ya. Ataupun 95%, ya minimal 85% lah. Nah, jadi apa-apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama ya guys ya. Yang harus diperhatikan adalah pastikan teman-teman menggunakan ataupun berada di ruangan yang kedap udara ya guys ya. Dalam artian tidak ada angin bebas keluar masuk. Kalaupun itu ruangan kamar ya kamar harus ditutup, dan jangan sampai ada debu ataupun ada angin yang masuk, angin kencang yang masuk ya guys ya, karena angin itu akan membawa kontaminasi untuk backlog yang akan kalian tanam guys. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua guys, kalian bisa menggunakan alat-alat sterilisasi, misalkan seperti alkohol atau spiritus. Itu bisa membantu membunuh bakteri yang berada di sekeliling kalian ya guys ya. Jadi beberapa menit sekali kalian bisa semprotkan ke wilayah yang teman-teman lakukan untuk inokulasi, dan juga bisa dibantu dengan api Bunsen. Nah, jadi api itu tujuannya untuk menghangatkan spatula ya guys ya. Spatula itu adalah alat yang digunakan untuk mencongkel bibit jamur. Nah, jadi sebelum digunakan teman-teman bisa memanaskan itu dulu. Nah, supaya lebih steril dan lebih bagus lagi hasil jamurnya atau hasil backlognya. Nah, seperti itulah ya guys ya. Nah, itu adalah dua hal yang harus kalian perhatikan. Kemudian hal yang ketiga adalah, yang ketiga itu pastikan media itu benar-benar dingin ya guys ya. Benar-benar dalam kondisi dingin. Artian itu sudah ya mungkin lebih kurang 6 jam lah turun dari tempat sterilisasi. Nah, karena kalau misalkan masih hangat itu pun masih berisiko ya guys ya. Masih berisiko bisa kontaminasi, masih berisiko bisa ya kegagalannya lebih tinggi lah ya guys ya. Walaupun katanya miselium itu suka dengan media yang hangat, tapi kalau berada dalam ruang inokulasi itu biasanya suhunya semakin lama semakin naik gitu guys. Nah, jadi pastikan aja backlog yang kalian akan tanam itu udah benar-benar dingin ya guys ya, supaya itu tadilah lebih aman. Kemudian yang selanjutnya adalah pastikan kalian juga menggunakan pakaian lah ya, pakaian yang bersih. Jangan ada bekas keringat-keringat, mandi dulu dan segala macamnya demi menjaga kebersihan dan kesterilan. Karena jamur tiram itu tumbuh ya harus tempat yang kalau dari alam sih bebas ya guys ya. Dari alam itu udah yang kuasa yang menjamin pertumbuhannya. Tapi karena kita ini ingin menanam dan ingin memanipulasi bagaimana tumbuh di alam, itu kita harus buat sebagaimana yang mestinya dia sukai gitulah ya. Nah, yang selanjutnya seperti yang Isan bilang tadi, setelah inokulasi pastikan ruangan kalian itu hangat ya guys ya. Hangat dalam artian dia stabil suhunya, tidak terus naik. Karena kalau terus naik juga dia bisa rawan kontaminasi, tapi kalau suhunya dingin juga bibitnya bisa rawan tidak berkembang, tidak jalan. Nah, jadi harus benar-benar suhunya diperhatikan, suhu ruang inkubasinya tadi guys. Suhu yang dibutuhkan itu mungkin kisaran dari 29 sampai ke 33 maksimal guys ya. Jangan lebih panas lagi, nanti bisa beresiko guys, beresiko bibitnya ngoncom, kemudian bisa beresiko lagi bibitnya mati, stagnan, tidak jalan. Nah, seperti itu guys. Itulah risiko yang disebabkan kalau ruang inkulasinya terlalu panas ataupun terlalu hangat kali guys ya. Nah, jadi itulah guys beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam proses inokulasi jamur tiram ya guys ya. Sebenarnya sih jamur-jamur yang lain pada dasarnya sama. Kalau teman-teman budidaya jamur kuping ataupun jamur merang, kalau jamur merang mungkin beda ya guys ya. Nah, jadi seperti itulah guys.
informasi yang dapat Insan berikan semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Kalau ada yang lebih mau jelas lagi teman-teman, silahkan tanya di kolom komentar. Kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.